Jadi aku sudah colokan ini ke sini, dan kupikir aku bisa colokan ini ke sini. Gimana caranya? Apa-apaan ini? Aku sudah dikalahkan oleh mobil serba komputer, dan itu dia pergi. Sungguh mengecewakan. Aku membuat kesalahan dengan membeli Tesla Model S, yang sudah berumur 10 tahun. Harganya $130.000 saat baru. Aku membelinya seharga $8.500. Tesla murah, umur 10 tahun. Hari pertama, mobil ini membuatku terdampar, dan aku rasa mobilnya sudah rusak total. Aku benar-benar ingin menyukai kendaraan listrik, dan aku sudah mencoba berkali-kali, tapi mereka selalu mengecewakanku. Dan di video hari ini, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan menunjukkan kepadamu alasannya. Aku benci mengatakan ini. Kendaraan listrik tidak masuk akal. Komputer berusia 10 tahun, iPhone berusia 10 tahun, pasti sudah usang sekarang. Apa yang membuat orang berpikir bahwa mobil serba komputer berusia 10 tahun akan berbeda? Ini sangat membuat frustrasi. Aku terjebak, ironis sekali, terjebak di pom bensin dengan mobil listrik dan stasiun pengisian daya berjarak 1 mil dari sini. Dan meskipun baterainya masih 9%, mobilnya tidak mau bergerak. Mobil ini benar-benar bodoh. Aku akan langsung saja. Namaku Flying Wheels. Aku ingin menyukai agenda mobil listrik ini, tapi terus saja mengecewakanku. Ayo kita mulai saja. Selamat datang di Flying Wheels. Namaku Flying Wheels dan aku membeli barang-barang aneh untuk bereksperimen supaya kalian bisa belajar dari pengalamanku. Saat ini aku berada di Tesla Model S P90D tahun 2015. Mobil dengan hampir 700 tenaga kuda. Mobil ini seharga $130.000 10 tahun yang lalu. Hanya 98.000 mil yang lalu. Mobil ini dulunya seharga $130.000. Sekarang, menurutku nilainya mungkin sudah tidak ada lagi. Mungkin aku telah membuang $8.500 untuk mobil serba komputer yang bodoh. Jadi, aku sedang berjalan-jalan di lelang dealer ketika aku menemukan mobil indah ini. Kulitnya sangat lembut dan lentur. Mobil ini punya ludicrous mode, berpenggerak semua roda. Katanya mobil ini sangat pintar. Aku tidak bisa menahan diri. Aku mengangkat tanganku di harga $8.500 dan aku memenangkannya. Dan aku menyukainya selama 2 jam. 2 jam kemudian, disinilah aku sekarang membuat video ini saat terjebak di tempat parkir. Sebelum aku membahas apa yang terjadi, biarkan aku jelaskan dulu mobil ini sebenarnya apa. Karena seharusnya mobil ini cukup keren. Sebuah P95D dengan mode ludicrous adalah sedan listrik penggerak semua roda yang dilengkapi dengan baterai 90 kW. Mobil ini bisa melaju dari 0 ke 60 mil per jam dalam 3,1 detik. Itu 0,2 detik lebih cepat dari Corvette E-Ray Convertible penggerak semua roda milikku. Itu benar-benar luar biasa. Mobil ini memiliki kecepatan maksimum 155 mil per jam dengan jarak tempuh sekitar 250 hingga 300 mil. Itu dalam kondisi baru, bukan setelah 10 tahun. Dan mobil ini memiliki tenaga 762 horsepower dengan performa puncak pada mobil penggerak semua roda. Itu benar-benar luar biasa. Harga MSRP untuk P85D penggerak semua roda adalah $130.000 10 tahun yang lalu. Sekarang mobil ini pada dasarnya tidak berguna, karena jika saya harus mengganti baterai di mobil ini, biayanya lebih mahal daripada nilai mobilnya. Kita bicara soal penggantian baterai antara 10 hingga $20.000. Degradasi baterai adalah hal nyata pada kendaraan listrik. Pikirkan tentang baterai lithium-ion di ponsel Anda. Baterai itu aus. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin cepat habis dalam sehari. Baterai mobil juga sama pada kendaraan listrik. Jadi setelah 10 tahun pemakaian, baterai itu tidak lagi bisa menempuh jarak 300 mil. Mungkin hanya bisa 250 mil. Bisa juga hanya 200 mil. Bahkan mungkin hanya 150 mil. Tapi dengan $500 dan harga bensin $4.19 per galon, saya akan ambil risiko mengendarai kendaraan listrik, seperti yang saya lakukan sekarang. Salah. Hari ini, mobil ini bahkan tidak bisa menempuh 33 mil. Padahal seharusnya mobil ini bisa. 1 jam yang lalu, Tesla saya ada di sini. Anak saya mengisi angin ban. Kami menambah lubang di ban dan dia memperbaiki lampu depan. Kami membersihkan Tesla itu. 1 jam kemudian, 1 jam kemudian, Tesla ini mati total. jadi saya sekarang terjebak di dalam Tesla saya. Saya hanya punya sisa daya 9%. Mobil ini tidak bisa dijalankan. Tertulis daya sistem kelistrikan berkurang. Tidak dapat menyalakan kendaraan, servis diperlukan. Anda hampir terlalu jauh dari stasiun pengisian daya terdekat. Jadi mobil ini benar-benar tidak mengizinkan saya untuk mengemudi, padahal saya masih punya 9% untuk pergi ke stasiun pengisian daya. Sekarang saya terjebak di sebuah pom bensin. Ironis sekali, bukan? Saya terjebak di pom bensin. Mobil ini tidak mengizinkan saya memasukkan gigi mundur atau maju. Jadi, saya melakukan restart paksa dan membiarkannya menyala kembali untuk melihat apakah sistemnya akan reset sendiri. Sepertinya dari yang saya baca, baterainya mungkin perlu dikalibrasi ulang. Dan saya juga tahu kalau mobil ini memang butuh pembaruan perangkat lunak. Saya tadinya mau mengisi daya dulu, lalu melakukan pembaruan perangkat lunak.
Sekarang semuanya sedang menyala kembali. Tidak bisa menyalakan kendaraan, jadi itu tidak membantu. Sama sekali tidak membantu. Jadi sepertinya baterainya memang perlu dikalibrasi ulang. Saya harus mengisi dayanya dulu, lalu melakukan pembaruan perangkat lunak di rumah. Jadi dengan gaya khas pria Florida sejati, saya pulang jalan kaki tanpa alas kaki. Saya tadi cuma sebentar ke pom bensin, itu saja. Dan sekarang saya jalan kaki pulang karena Tesla saya membuat saya telantar. Jadi, kalau kamu sudah mengikuti channel saya cukup lama, kamu tahu saya punya beberapa properti investasi di New Hampshire. Saya juga punya beberapa properti di sini. Saya punya beberapa bisnis. Sponsor hari ini, Monarch, membantu saya menjaga semua hal itu tetap terorganisir. Dan Monarch membantu menjaga semua akuntansi dan perbankan saya tetap di satu tempat. Sehingga mudah bagi saya untuk melihat dan melacaknya. Istri saya dan saya bisa menggabungkan akun kami untuk membantu kami dalam membuat anggaran dan melacak pengeluaran kami. Dan ini sangat-sangat mudah untuk diatur. Monarch adalah platform keuangan pribadi yang privat dan bebas iklan yang menggabungkan semua akun Anda ke dalam satu dashboard yang rapi. Platform ini secara otomatis melacak pengeluaran Anda, skor kredit Anda, bahkan kekayaan bersih Anda. Ini membantu saya tetap terorganisir tanpa harus menggunakan spreadsheet atau bahkan berpindah-pindah dari satu akun bank online ke akun lainnya hanya untuk masuk. Sekarang baik saya maupun istri saya sama-sama bekerja dan kami memiliki pengeluaran masing-masing. Dan punya akses ke tampilan yang sama, membuat segalanya jelas lebih santai, dan menjaga kebiasaan belanja kami tetap transparan. Dan Monarch juga dapat terhubung dengan lebih dari 13.000 institusi. Jadi, kalau kamu ingin melihat semuanya di satu tempat, coba saja Monarch. Kamu bisa mulai uji coba gratis dan mendapatkan diskon 50% untuk tahun pertama dengan memindai kode QR di sini atau klik tautan di deskripsi saya. Dan gunakan kode WHEELS50. 1 jam kemudian, sekarang sudah 1 jam berlalu. Seharusnya saya sudah bersama teman-teman untuk malam kumpul cowok merayakan ulang tahun teman di pusat kota. Dan saya melewatkan itu gara-gara Tesla. Jadi saya pulang, mandi, dan sekarang saya punya ide. Yang sebenarnya sangat konyol, tapi sepertinya ini akan jadi sesuatu. Dan saya rasa ini akan berhasil. Tapi hujan baru saja turun. Jadi itu benar-benar menyebalkan. Baiklah, pertama mari kita masuk dan coba sekali lagi. Lihat apa yang terjadi saat saya masuk ke mobil. Tidak ada apa-apa. Tidak ada respon sama sekali. Oh, tunggu, pedalnya turun. Jadi kita benar-benar mati total, saya rasa. Kita terjebak. Ngecas mobil ini di mana ya? Apakah itu chargernya? Bukan, itu indikator. Oh, saya tahu di mana kamu mengisi daya benda ini. Apakah di sini kamu mengisinya? Seperti di lampu, saya rasa. Apakah di sini kamu mengisinya? Ya, benar. Oke, saya benar. Oke, di layar tertulis tidak bisa menyalakan kendaraan. Tapi saya akan menurunkan jendela ini sedikit saja. Cukup. Dan ini ide saya. Disitulah letak chargernya. Mereka ini pernah mensponsori saya dulu. Blue Eddy Power Pack Portable saya. Jadi itu Power Pack Portable saya. Saya rasa saya bisa mengisi daya baterai dari sini. Ini seharusnya 100%. Jadi mari kita nyalakan. 100%. 43%. Apa? Ayo dong bro, kamu sudah dicolokkan. Jadi ini saya colokkan ke sini, dan saya rasa saya bisa colokkan ini ke sini. Gimana caranya? Apa? Apa itu? Terkunci ya? Aku nggak tahu harus gimana. Ini sama aja kayak ini, bener kan? Iya, itu. Iya, itu sama. Tapi benda itu kayaknya bikin ini terkunci. Itu yang bikin ini nggak bisa dicolokin. Ada bagian kecil di situ. Dan kalau aku tekan ke bawah, Apa-apaan ini? Apa sih? Aku nggak tahu harus gimana. Aku jadi basah di sini. Aku masih pakai baju tidur. Pin kecil itu di situ kayaknya menghalangi aku buat ngecas. Gimana caranya aku nurunin itu supaya aku bisa ngecas mobilku? jadi kalau aku tutup port pengisian dayanya dan coba lagi, Itu nggak lepas juga. Sialan. Aku butuh itu turun. Turunlah. Apa-apaan ini? Jadi itu tertulis di aplikasiku. Jadi mobil ini terhubung ke aplikasi Teslaku. Tertulis ada tunggakan $1.28 untuk mobil ini. jadi aku harus membayar tunggakan pemilik sebelumnya sebelum port pengisian dayanya dilepas mungkin. Aku nggak tahu. Aku akan cari tahu. Aku akan menghubungkan kartu kreditku dan membayar saldo orang lain itu. Lalu lihat apakah aku bisa mengisi daya dan mengendarai mobil yang sekarang kumiliki. Bayangkan kalau seseorang tidak membayar tagihan bensinnya. Dan pemilik berikutnya tidak bisa menggunakan mobil sampai tagihan bensin pemilik sebelumnya lunas. Konyol. Mobil serba komputer benar-benar konyol. Jadi aku baru saja membayar saldo $20.28 milik orang lain. Dan kita kembali ke titik awal. Tab kecil itu masih belum terbuka. Jadi sepertinya, biar aku nyalakan senterku. Di dalam bagasi ada tuas pelepas manual untuk tab itu di suatu tempat. Jadi seharusnya aku bisa menurunkan tab itu secara manual di sini. Aku tidak tahu caranya. Aku harus belajar dulu.
Oke, aku berhasil. Tidak ada tab kecil berwarna merah seperti yang dikatakan internet. Ada tab kecil berwarna abu-abu di sana. Kamu dorong ke depan dan itu akan menurunkan kunci pengisi daya. Dan begitulah cara kamu melepas kunci pengisian daya. Jadi sekarang, seharusnya kita sedang mengisi daya. Ini sudah menyala, aku akan taruh ini di sini. Masukkan seluruh kabel ini ke sini, dan aku akan langsung tutup pintunya. Oke, kita coba. Jadi seharusnya, biar aku cek apakah sedang mengisi daya. Pengisian daya dinonaktifkan saat menggunakan pelepas manual. Serius kan? Oke, jadi kalau kamu melepas port pengisian daya secara manual, mobilnya tidak akan mengisi daya. Pengisian daya dinonaktifkan saat menggunakan pelepas manual. Tutup port pengisian daya dan coba lagi. Jadi untuk merangkum, aku punya 9% sisa baterai, tapi mobilku terjebak tanpa daya. Mobilnya tidak bisa bergerak. Aku sudah bawa sumber listrik dan kabel pengisian Tesla untuk mengisi daya Tesla. Tapi aku nggak bisa melepas tab yang terkunci secara manual. Karena kalau aku lakukan itu, aku nggak bisa ngecas mobil sialan ini yang butuh diisi daya. Karena nggak ada yang bakal berfungsi, kecuali sudah diisi daya. Begitulah cara kerja mobil listrik. Tutup port pengisian dan coba lagi. Aku baru saja melakukan hard reset dan tadi tertulis siap untuk mengisi daya. Tapi sekarang tertulis pengisian dinonaktifkan saat menggunakan pelepas manual. Aku nggak punya pilihan sialan. Aku nggak punya pilihan restart. Apa katanya? Cuma tertulis port pengisian terbuka. Itu saja. Apa yang terjadi kalau kita membiarkan semua orang mengubah mobil jadi komputer? Mobil biasa berfungsi. Altima 2004ku membawaku ke sini dan gak pernah mengecewakanku. Mobil serba komputer gagal di hari pertama. Dan buat siapapun yang bilang, oh tinggal lakukan pembaruan perangkat lunakku sudah dilakukan hari ini. Aku menyerah. Aku datang ke sini dengan penuh percaya diri hanya untuk mengisi daya mobil secara perlahan. Semalaman. Aku mau tinggalkan semalaman. Tapi aku bahkan nggak bisa melakukan itu. Aku sudah dikalahkan oleh mobil serba komputer. Aku menyerah. Sudah mulai gelap. Seharusnya aku sudah kumpul bareng teman-temanku 2 jam yang lalu. Tapi aku malah ribet sama mobil listrik. Malamku jadi berantakan. Dan istriku juga nggak senang karena aku nggak punya uang. Aku kalah. Kamu menang. Aku kalah. Mobil ini akan tetap di sini. Terus sekarang gimana? Apa aku harus nyuruh derek mobil ini ke dealer Tesla supaya mereka bisa colokin ke komputer mereka, terus buka kuncinya secara elektronik, lalu ngecasnya? Dan itu biayanya berapa buat aku? Karena kamu nggak bisa cuma masukin nozzle, bensin kebukaan yang dibuka pakai tuas mekanis, lalu isi cairan. Semuanya harus serba pintar. Oke, aku nyerah. Aku pergi. Di layar tertulis siap untuk mengisi daya. Tapi juga tertulis pengisian dinonaktifkan saat menggunakan pelepas manual. Jadi sebenarnya belum siap untuk mengisi daya. Kita semua tahu alasannya. Aku sudah atur jadwal pengisian daya untuk jam 7.45. Sekarang jam 7.39. Jadwalnya naik per 15 menit. Aku nyerah. Aku kalah. Kamu menang Tesla. Kamu lebih pintar dari aku. Aku kalah. Aku nggak tahu harus ngapain, tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang yang seharusnya bisa bikin aku tersenyum. Bukan malah bikin aku makin kesal. Jadi aku mau pergi dari sini. Sebenarnya aku benar-benar ingin memberimu kesempatan, bro. Idenya bisa sangat keren untuk membeli mobil listrik seharga $8.500 daripada membayar $5 per galon untuk bensin. Kamu bisa membayar $8.500 untuk sebuah kendaraan listrik. Mobil ini sudah menempuh 98.000 mil. Itu nggak banyak. Mobil Ultimate tahun 2004 ini sudah menempuh 105.000 mil. 98.000 itu nggak banyak. Dan ini tahun 2015. Itu bukan mobil tua, tapi ternyata untuk kendaraan listrik, umur 10 tahun dan jarak tempuh 100.000 mil dianggap terlalu tua untuk dibeli. Dan itulah kenapa harganya $8.500. Dulu harganya $120.000 10 tahun lalu. Sekarang mobil ini terjebak di sini dengan lampu merah sialan itu. Jangan beli kendaraan listrik. Jangan beli. Saya juga nggak tahu kenapa kita beli. Idenya memang keren. Kenyataannya seperti yang baru saja kamu lihat. Dan saya akan pikirkan apa yang harus saya lakukan besok di hari Sabtu dan merusak hari Sabtu saya. Sampai jumpa dulu. Mobil saya terus memberi notifikasi. Tingkat baterai terlalu rendah. Apakah terlalu rendah untuk diisi ulang? Kendaraan mengonsumsi baterai saat diam, isi daya sekarang. Handai saja saya bisa. Tingkat baterai rendah, isi daya sekarang. Handai saja saya bisa. Handai saja saya bisa. Handai saja saya bisa. Beberapa pintu dibiarkan terbuka. Kedua bagasi terbuka. Pembaruan perangkat lunak tersedia. Saya sudah lakukan pembaruan perangkat lunak. Dasar sialan. Itu tidak akan hidup dalam 1 jam 5 menit lagi. Saya tidak bisa melakukan itu. Jadi jika saya memasukkan kunci dari Altima saya ke sini dan menekannya ke bawah, sebenarnya tertulis pengisian dinonaktifkan saat menggunakan pelepas manual. Tutup port pengisian dan coba lagi. Keesokan paginya, oke, ini adalah pagi berikutnya. Altima 2004, saya tidak pernah mengecewakan saya. Selalu menyala, bisa dikendarai, dan selalu mendapatkan 30 mil per galon setiap kali saya ingin menggunakannya. Mobil serba komputer saya tidak tahu. Mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang terjadi. Apakah sudah terisi? Saya rasa tidak. Apakah masih merah? Sudah tidak merah lagi. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Oh tidak, saya rasa sekarang sudah mati total.
Tidak hanya kita tidak punya daya. Aduh, tidak ada apa-apa. Sekarang saya bahkan tidak mendapatkan daya sama sekali. Aduh, apakah ada cara untuk membuka mobil-mobil ini jika baterainya habis? Jika baterainya habis, bagaimana cara masuk? Itu terkunci di dalam sana. Saya tidak bisa membuka bagasi karena pembukanya elektrik. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Aduh, sialan. Jadi ini malah makin parah. Kemarin saya tinggalkan masih 9%. Saya akan mencari titik di bumper depan untuk dibuka, dan akan ada kabel-kabel yang saya gunakan untuk membuka semuanya. Seperti saya memberikan daya eksternal, seperti saya menjumper mobil ke suatu tempat di bumper depan ini. Katanya ada penutup kait derek di suatu tempat di mobil ini. Itu bukan, itu sensor. Mobil listrik bodoh. Jadi saya benar-benar banyak belajar tentang Tesla. Terima kasih kepada YouTube. Jadi biasanya di Tesla yang lebih baru ada kait derek depan di sini yang bisa kamu lepas penutup kait dereknya. Dan ada 2 kabel, lalu kamu bisa menjumper dengan daya 12 volt. Tahun 2015 tidak punya ini. Letaknya di balik panel ini. Saya harus melepasnya. Dan ternyata saya bisa melakukannya secara manual. Jadi ya, saya bisa menurunkan panel ini dan melakukannya dengan tangan. Tidak mungkin. Ini seharusnya bisa dilepas. Apa-apaan ini, bro? Ini ada di belakang sini, ada terminal negatif dan positif. Dan aku harus melepas ini, memutuskan 2 sensor parkir ini. Lalu ada terminal positif dan negatif di rangka yang aku hubungkan ke daya 12 volt untuk membuka kunci baterainya. Wah, lihat ini. Aku punya multi-tool di dompetku. Dan aku cuma colokan ke sini dan agak korslet. Dan aku bisa membuka panel ini. Hanya itu yang dibutuhkan. Jadi ini akan dilepas. Lalu aku akan melepas 2 colokannya. Dan sekarang aku punya akses ke terminal positif dan negatif. Dan begitulah cara membuka semuanya. Ini tutupnya. Jelas ini sudah pernah dilakukan sebelumnya karena tutupnya sudah lepas. Positif, negatif. Jadi aku perlu menyalakan ini dengan jumper. Oke, jadi temanku di sana punya kabel jumper. Baru saja membelinya kemarin. Dia meminjamkannya padaku. Sudah terpasang di sini dan terhubung di sini. Mustang itu keren sekali. Sekarang seharusnya kita sudah punya daya aksesori 12 volt untuk masuk ke mobil ini. Jadi kunci, ayo kita coba. Sudah terbuka. Kita sudah masuk. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Jelas, mobil ini tidak terisi daya tadi malam. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi saat saya mencoba menyalakan. Tidak ada apa-apa. Oh, saya dapat sedikit baterai, sedikit pedal rem. 7% saya di 7%. Mobil ini tidak mau membuka sendiri. Apakah bisa masuk ke netral? Saya penasaran. Tidak bisa mengisi daya. Stasiun pengisian tidak ada daya. Periksa sumber daya. Coba stasiun lain. Yah, saya resmi kalah. Mobil komputeran saya mengalahkan saya. Saya harus menderek mobil ini ke dealer Tesla, karena kalau mobil lain, bukan mobil komputeran, saya bisa langsung bawa ke bengkel di dekat sini kalau ada masalah. Tapi karena ini mobil listrik, saya harus menyewa truk derek untuk pergi 45 menit ke selatan ke dealer Tesla yang jadwal servisnya sudah penuh 3 minggu ke depan. Jadi, saya harus membayar seseorang untuk menderek mobil hampir 1 jam jauhnya dan menunggu 3 minggu karena mereka sangat sibuk, hanya untuk mungkin membuka kunci charger. Jadi kemarin saya mendaftarkan Tesla saya di aplikasi Tesla, dan mereka pada dasarnya punya layanan chat AI seperti ChatGPT sendiri. Jadi saya bertanya, AI merespons dengan semua yang sudah saya lakukan sejauh ini. Mengajari saya cara melakukan apa yang sebenarnya sudah saya lakukan lewat Google dan YouTube. Andai saya tahu ini kemarin, sebenarnya itu akan sangat menghemat waktu saya. Dan kemudian ChatGPT telah menjawab semua pertanyaan saya, atau Tesla GPT telah menjawab pertanyaan saya dalam percakapan 2 arah, dan saya membahas apa yang salah, apa yang terjadi, dan itu membimbing saya melalui semua yang sudah saya lakukan. Dan akhirnya dikatakan permintaan layanan. Tutup port pengisian tidak bisa turun, sehingga mencegah colokan masuk. Silakan jadwalkan janji layanan untuk mengatasi masalah ini. Minta layanan. Mereka sebenarnya juga menawarkan layanan mobil yang luar biasa. Jadi mereka bisa datang ke tempat saya. Tapi janji temu terdekat adalah dalam 12 hari. 12 hari. Jadi mobil ini akan mangkrak di sini selama 12 hari sebelum seseorang bisa datang secara fisik ke sini dan memperbaikinya di lokasi. Atau saya bisa mengirimkannya ke dealer Tesla West Palm Beach. Jadi itulah yang harus saya lakukan. Saya sudah meminta layanan dan sekarang saya hanya perlu menunggu mereka membalas saya. Jadi permintaan saya sedang ditinjau. Cek kembali segera, bersiap untuk mengantar mobil. Itu langkah-langkahnya. Wow. Beberapa hari kemudian. Nah, sudah genap 3 hari. Ini hari ketiga saya sejak Tesla saya mogok di pom bensin. Pemilik penjaga pom bensin sangat sabar dengan saya.
Tidak ada yang bisa menderek Tesla saya yang mati total karena mobilnya tidak bisa masuk ke posisi netral. Jadi mereka tidak bisa mendorongnya, menariknya ke atas truk derek bak datar karena mobilnya tidak bisa digerakkan. Saya butuh truk derek dengan dolly dan tidak ada yang punya. Jadi sudah beberapa kali truk derek membatalkan panggilan saya. Mereka terima panggilan saya lalu bilang, tidak bisa dilakukan. Dan juga tidak ada bengkel Tesla di dekat sini. Saya harus pergi ke West Palm Beach, Florida, supaya mobilnya diperbaiki. Dan yang lebih parah, hari ini saya dapat konfirmasi dari Tesla. Mereka bisa memperbaikinya pada tanggal 27 April. Sekarang tanggal 5 April, 22 hari lagi dari sekarang. Mereka harus melakukan inspeksi, dan biayanya $148. Mereka tidak bisa melakukannya selama lebih dari 3 minggu. Jadi, mobil Anda rusak. Anda harus menunggu 3 minggu. Itulah yang terjadi karena Anda tidak bisa memperbaiki mobil yang dikendalikan komputer. Jadi, begitulah keadaan saya sekarang. Saya akhirnya akan bertemu dengan sopir truk derek dan berharap orang ini bisa memindahkannya. Dan inilah dia, itu sopir truk derek saya, sepertinya. Ya, itu sopir truk derek saya. Mari kita lihat apakah kita bisa mengeluarkan mobil ini dari sini. Jadi, ayo kita mulai. Pintu terbuka, tapi tidak benar-benar terbuka. Dan kemudian bagian depan terbuka, tapi sebenarnya tidak terbuka karena tidak ada daya aksesori juga. Dan tidak ada tuas untuk membuka frunk secara manual. Maksud saya, tidak ada tuas. Saya tidak bisa begitu saja membukanya. Jadi ini terkunci karena tidak ada daya. Semuanya serba elektrik. Baiklah, mari kita lihat apakah saya bisa mengaktifkan mode derek pada mobil ini. Jadi katakan layanan, perawatan roda, reset pabrik. Wah, bagaimana kalau saya bisa melakukan reset pabrik? Jadi ternyata cukup injak rem, pilih layanan, lalu tekan mode derek. Dan seharusnya itu saja. Mobilnya benar-benar masuk ke posisi netral, tidak bisa masuk ke posisi drive. Tidak bisa masuk ke mundur, tapi bisa masuk ke netral, parkir netral. Jadi itu sebenarnya cukup bagus. Kemarin tidak seperti itu. Mode derek aktif, pindahkan ke posisi park untuk membatalkan mode derek. Ini netral. Sekarang sedang dalam mode derek dengan kakiku di rem. Jadi tinggal naikkan jendela. Dan kalau kamu mau keluar, kita bisa sambungkan ini. Nanti aku minta kamu memindahkannya. Bagus. Jadi itu saja. Sekarang mobilnya sedang dalam perjalanan kembali ke dealer Tesla, yang jaraknya sekitar 33 mil dari sini ke arah sana. Jadi 2 hari yang lalu, aku ada di dealer Tesla. Mobilnya sampai di sini dan tiba-tiba mati total. Dan sekarang mobilnya pergi. Sungguh mengecewakan. Itu adalah kesalahan yang menghabiskan 2 hari dan $264. Pelajaran didapat. Apakah aku benar-benar belajar dari kesalahan itu? Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu apa pelajarannya. Tapi di adegan berikutnya, kita akan cari tahu apa yang salah dengan mobilnya. Semoga bukan 22 hari lagi dari sekarang. Keesokan paginya. Sekarang sudah pagi berikutnya. Dan aku ingin memberikan update tentang Tesla. Jadi yang pertama, setiap kali aku berurusan dengan dealer Tesla, orang-orang di sana sangat ramah dan membantu. Aku suka dengan Cybertruckku. Mereka seperti orang biasa, bukan seperti penjual mobil, dan itu luar biasa. Aku suka bekerja sama dengan Tesla. Namun meski begitu, hari ini aku mendapat pesan balasan. Jadi aku dikenakan biaya diagnostik $248. Itu seperti biaya awal mereka. Mereka mengangkat mobilnya, mereka memeriksanya. Aku mendapat telepon pagi ini yang mengatakan bahwa biayanya bukan 248, melainkan 620. Minimal 2 jam kerja untuk mendiagnosis sebuah mobil. Biaya 248 itu hanya untuk mengangkat mobil dan memeriksa suspensinya. 620 adalah biaya untuk melakukan diagnosis yang sebenarnya. Jadi $620, 2 jam kerja. Tarif kerja $310 per jam untuk mengerjakan mobil ini. Dan memberitahu saya apa yang dibutuhkan. Itu sebelum mereka melakukan perbaikan apapun. Jadi saya sebenarnya tidak punya pilihan. Jadi saya bilang lanjutkan saja. Sekarang dengan itu dalam pikiran, saya punya teman yang dulu teknisi Tesla dan sekarang punya bengkel sendiri. Dia menangani mobil-mobil kelas atas. Dia pernah mengerjakan Lamborghini saya dan beberapa kendaraan lainnya. Saya mengirim pesan ke dia, bilang, "Hey, bisa nggak kamu kerjakan Tesla ini?" Dan ini jawabannya. Ya, dia bisa, tapi saat ini dia tidak menerima Tesla karena Tesla tidak ramah terhadap bengkel independen. Dan dia hampir tidak bisa mengalahkan harga mereka tanpa memangkas tarif jasanya secara signifikan. Jadi, menurutnya itu tidak sepadan dengan masalahnya. Dia tidak mau lagi harus membayar Tesla untuk perangkat lunaknya. Dan sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa dia bantu untuk saya. Biayanya terlalu mahal bagi bengkel independen untuk memiliki perangkat lunak Tesla, memiliki alat-alat Tesla. Jadi, Anda terpaksa membayar $300. Saya terpaksa membayar $310 per jam di Tesla. Sekarang, AI komputer menjadwalkan saya 3 minggu dari sekarang. Saya menelepon, karena saya sudah mengirimkan mobilnya. Mereka sudah menyimpannya di garasi, itu luar biasa. Seperti yang saya bilang, bekerja dengan orang-orangnya itu luar biasa. Tapi, bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer, benar-benar mimpi buruk. Coba bergerak di tempat parkir, dan mobil itu berjalan sendiri. Ya, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Roda-rodanya berputar, mobil itu maju ke depan. Itu membuat kami semua terkejut. Mobil itu seperti jalan sendiri. Baiklah, kamu ke kanan. Mari kita lihat apakah Tesla saya ada di sini. Dan kemudian bagian servis ada di sisi lain. Saya bisa lewat sana. Ya Tuhan, itu pertama kalinya. Biar saya ceritakan. Ya, saya juga.
Oh, tunggu, apa itu mobil saya? Bukan, mobil saya berwarna perak. Saya bahkan tidak melihatnya. Sempurna, lewat saja. Sudah 3 hari, sangat efisien. Saya belum pernah punya masalah dengan layanan Tesla. Mereka sangat cepat dan sangat ramah. Dan jujur saja, saya membayar lewat ponsel saya. Memang, biayanya $650 dan $260 untuk menderek ke sini. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah, berurusan dengan mereka sangat mudah. Dan mereka sangat ramah. Saya bisa mengirim pesan lewat aplikasi saya. Saya membayar lewat aplikasi saya. Saya mendapat estimasi biaya di aplikasi saya. Semuanya sangat sederhana. Tapi biayanya lebih dari $300 per jam. Dan mereka meminta $10.000 untuk mengganti motor, baterai aksesori 12 volt, dan unit pendingin udara. Jadi saya membayar $8.500 untuk seluruh mobilnya. Saya membeli Tesla bekas. Itu sama sekali tidak masuk akal. Sekarang kami mengambilnya kembali. Saya menolak semua perbaikan dan mereka mengisi dayanya sampai 100%. Jadi saya tidak akan membiarkannya di bawah 25% untuk sementara waktu dan lihat bagaimana hasilnya. Ya, mobilnya berjalan. Baiklah, itu pertanda bagus. Jadi kita punya daya 93%, tidak ada lampu menyala, tidak ada lampu peringatan. Baiklah. Dan semuanya terlihat baik. Saya rasa kita baik-baik saja. Baiklah, sekarang mari kita ke jalan dan lihat apakah mode performa masih mode performa. Apa saya harus meralat ucapan saya? Nanti akan muncul pesan, kunci tidak ada di dalam kendaraan. Saya meninggalkan kunci di depan. Dan sekarang sepertinya tidak ada yang tahu di mana kuncinya. Ketemu. Ayo kita jalan-jalan dengan model S saya yang sekarang seharga $500. Ah ya, masih ada mode performa. Itu luar biasa. Jadi teman saya, Bobby Boston, ada di belakang saya. Dia orang yang mengantar saya untuk mengambil Tesla saya. Dia belum pernah naik mobil seperti ini, dan dia selalu membanggakan X5M miliknya kepada saya. Betapa cepatnya mobil itu, yang memang sangat cepat dan suaranya luar biasa keren. Memang tidak punya suara seperti itu, tapi dia harus merasakan kecepatan mobil ini. Oke, kita sudah siap. Sebenarnya sudah beberapa menit berlalu. Saya tidak tahu kenapa mobil ini masih menyala. Jadi kalau saya simpan ini di trailer saya, karena tidak ada tombol mati, biasanya kalau kita pergi mobilnya akan mati sendiri. Kalau saya simpan ini di trailer dan kuncinya masih dalam jangkauan di truk saya, apakah Teslanya akan tetap menyala selama perjalanan pulang selama 1 jam? Kita akan cari tahu sekarang. Oke, kabar baik. Mobilnya memang mati kalau saya ada di truk dan ini ada di trailer. Mobilnya mati terus selama itu. Jadi, mari kita nyalakan, keluarkan dari trailer, dan lihat berapa sisa daya, listrik, persentasenya. Apa ya sebutannya? Oke, kita ada di 92%. Gila juga, karena yang saya lakukan cuma mengendarai ini dari dealer ke trailer saya. Dan tadi pagi masih 99%. Jadi mobil ini mungkin baru jalan sekitar 2 mil dan sudah turun dari 100 ke 92% cuma karena diem, idle, dan nyalain AC atau aksesori atau apalah. Gila juga. Keesokan harinya, Oke, jadi sekarang mobilnya sudah kembali. Saya pikir saya akan mengganti ini. Ini adalah aki 12 volt Anda. Ini pada dasarnya adalah aki aksesori Anda. Ini yang menjalankan aksesori, membuka pintu, menutup bagasi. Ini adalah aki yang sangat mahal dari Tesla. Sayangnya, saya sudah menghabiskan $600 untuk diagnosis di Tesla. Saya penasaran, apakah biaya itu bisa digunakan untuk perbaikan? Seharusnya saya meminta mereka mengganti akinya. Karena sekarang saya merasa saya membayar $600 hanya untuk diberitahu apa masalahnya. Seharusnya saya meminta mereka mengganti aki 12 volt itu. Jadi saya akan mengganti aki 12 volt itu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda seperti apa tampilannya tanpa semua plastiknya. Semuanya bisa dilepas dengan cukup mudah. Pada dasarnya hanya tinggal dicopot saja. Jadi setelah semua ini dilepas, semua bagian di dalam Tesla terbuka. Jadi sebenarnya cukup sederhana. Di sini ada cairan pendingin, di sana ada aki. Barang-barang ini saya sama sekali tidak tahu apa saja ini. Saya bahkan tidak akan pura-pura tahu itu apa. Di situ ada rek kemudi kita, lalu ada ACV di kedua sisi. Saya akan mengganti aki itu, aki 12 volt, dan berharap saya tidak mengalami masalah ini lagi. Dengan begitu, saya ingin memberikan pendapat akhir saya. Saya benar-benar ingin menikmati hidup dengan kendaraan listrik. Saya punya 4xe di sana yang hanya bisa menempuh 25 mil dengan sekali pengisian penuh. Lalu saya harus pulang dan mengisi dayanya lagi. Kalau tidak, saya mengemudi dengan mesin 4 silinder yang suaranya seperti pesawat jet. Saat harga bensin $4.19 per galon seperti sekarang, menurut saya $8.500 untuk mobil seperti ini adalah penawaran yang bagus. Tapi lihat apa yang terjadi. 10 tahun 98.000 mil. Anda melihat saya mengendarai Nissan Altima berusia 22 tahun dengan 102.000 mil tanpa masalah. Mobil itu tidak pernah mengecewakan saya. Dan konsumsi bensinnya 30 mil per galon.
Usianya 22 tahun, dan konsumsi bensinnya lebih dari 30 mil per galon. Mobil ini berusia 10 tahun. Jarak tempuhnya sama, bahkan lebih sedikit, tapi tidak awet. Jadi orang-orang menghabiskan $130.000 untuk agenda mobil listrik ini, mencoba mendukung agenda mobil listrik ini. Dan 10 tahun kemudian, mobil Anda sudah usang. $10.000 untuk sebuah motor, $10.000 untuk baterai, $10.000 untuk motor belakang, $10.000 untuk motor depan. Mereka bilang $30.000 jika Anda harus mengganti kedua motor dan baterai. Itu tidak masuk akal. Saya harus membayar tagihan pengisian daya listrik pemilik sebelumnya sebelum saya bisa menghubungkan akun saya ke mobil itu. Dan itu benar-benar gila. Saya duduk di tempat parkir dan tidak ada yang bisa menderek mobil itu karena mobil itu berpenggerak semua roda dan benar-benar mati total. Kita tidak butuh sesuatu yang sepintar ini. Memang keren sih. Ini memang sesuatu yang unik, tapi semua yang ada di video ini tidak masuk akal. Saya punya mobil yang sekarang sudah berumur 10 tahun. Waktu mobil ini masih baru, rasanya luar biasa. Teknologi itu luar biasa, tapi sekarang kita sudah sampai di titik di mana mobil-mobil ini sudah berumur 10 tahun. Escalade ini adalah keluaran 2017 dengan jarak tempuh 170.000 mil. Semua kemewahan mobil itu, tapi mobil ini sudah menempuh jarak 2 kali lipat dari mobil itu dan masih lebih berharga karena yang itu sekarang sudah tidak berguna. Saya bayar 500 untuk yang ini. Saya bayar 500 untuk yang itu. Yang satu ini di sini sudah menghabiskan $5.000 untuk perbaikan mesin. Tapi tahu tidak, Punya cam baru, lifter baru, baki lifter baru, semuanya $5.000. Ini akan seperti mesin baru di 157.000 mil. Karena ada sesuatu yang benar-benar salah. Hal yang benar-benar parah itu menghabiskan $5.000. Yang ini $10.000 untuk motornya, $10.000 untuk baterainya, $10.000 untuk motor depannya. Dan contoh lainnya, selain mengganti aki 12 volt itu, saya tidak tahu cara memperbaiki Tesla itu. Tidak ada montir yang mau memperbaiki Tesla itu. Saya harus membayar $310 per jam agar Tesla memperbaikinya. Dan mereka baru bisa 3 minggu kemudian karena saya mengandalkan AI untuk menjadwalkan janji servis saya. Mereka langsung memilih jadwal yang 3 minggu lagi. Kalau bicara dengan manusia, hasilnya lebih baik. Tapi kamu lihat, ini diparkir di depan garasi. Karena pada dasarnya siapa saja bisa memperbaiki mesin itu. Orang ini yang memperbaikinya untuk saya, Tesla. Tidak ada yang mau menderek. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Tidak ada yang mau memperbaikinya. Softwarenya mahal. Keahlian untuk menanganinya juga mahal. Dan kalau ini masa depan kita akan menghadapi banyak masalah karena mobil-mobil sekarang dibuat untuk diganti, bukan diperbaiki. Saya akan terus mengendarainya. Kita lihat masalah apa lagi yang akan muncul. Tapi memang mengecewakan. Mobil-mobil ini nilainya akan terus turun. Dan tetap saja tidak akan layak dibeli. Karena meskipun saya membayar $4.000 untuk mobil ini dan butuh baterai $10.000, nilainya tidak sampai $14.000. Gila. Suatu hari saya harus swap mesin LS. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Maaf kalau video ini terasa negatif. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin seperti itu. Ini memang kenyataan dari apa yang terjadi di video ini. Jadi, saya beli seharga $8.500. Sangat antusias. Dan mobil ini mengecewakan saya di hari yang sama. Baiklah, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa.